Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam adik-adik GP yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Jumat ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan, khususnya yang menyangkut kehidupan kita sebagai muda-mudi Kristen. Namun sebelum kita mulai perenungan kita malam hari ini, mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kesempatan dengan adik-adik gerakan pemuda di Pasar Minggu Tuhan, kami ingin merenungkan firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kami, khususnya yang terkait dalam hubungan kami sebagai muda-muda Kristen. Besertalah dengan kami ya Bapa, agar perenungan ini boleh membangun dan menguatkan iman kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, apa yang pernah terberkis di dalam pemikiran kita kalau kita sudah menjalin satu hubungan, saya katakan singkatnya, antara pemuda dan pemudi Kristen. Jadi bukan lagi pergaulan, tapi sifatnya sudah menjadi hubungan yang lebih akrab, atau istilah sekarang saya katakan sudah berpacaran, atau saling mencinta. Saya bantu pertanyaan tadi dengan satu pertanyaan lebih konkret. Apakah benar ini cinta yang saya alami ini betul-betul cinta sebagai orang Kristen? Pasti banyak jawaban. Tapi sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita tentunya tidak sembarangan bisa menjawab itu. Harus ada landasannya untuk menjawabnya, yaitu melalui firman Tuhan. Nah, saya akan membagikan ada beberapa ayat pada malam hari ini kepada adik-adik. Yang pertama, mari kita membaca Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20 menyatakan sebagai berikut. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tetapi siapa bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Ada dua hal yang dibahas di sini. Yang pertama adalah orang bijak atau orang yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tetapi orang yang bergaul dengan orang bebal, dia akan menjadi malang. Lalu apa hubungannya dengan topik kita tadi? Apakah ini cinta yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya, antara saya dengan orang yang saya cinta? Bagaimana kita mengkaitkan firman ini dengan topik itu? Karena bagi orang Kristen, pilihan pertama adalah Tuhan. Tuhan adalah nomor satu dalam hidup kita. Dan kalau kita katakan itu nomor satu dalam kehidupan kita, maka Tuhan juga yang menjadi nomor satu di dalam hubungan kita sebagai muda-mudi atau hubungan berpacaran kita. Bahkan hubungan kita dengan bergaul dengan teman-teman kita sesama yang lainnya. Tuhan tetap nomor satu. Lalu bagaimana menguji cinta kita? Apakah benar-benar yang dikehendaki Tuhan atau tidak?
Ada banyak cara untuk menilainya, tapi saya akan dasarkan pembahasan kita dari dua bagian firman Tuhan yang akan saya baca selanjutnya. Yang pertama, saya mengajak adik-adik membaca dari Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Seperti ini firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu di ayat 2, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada di GP yang saya kasihi, ada dua hal di sini. Di dalam ayat pertama tadi, disebutkan di situ, berbahagialah orang yang tidak. Jadi yang tidak melakukan. Lalu di ayat yang kedua, itu juga sebenarnya harus dimulai dengan kalimat berbahagialah orang yang melakukan ini, yang kesukaannya tadi adalah Taurat Tuhan. Jadi ada dua kontradiktif di situ. Yang pertama, berbahagialah orang yang tidak melakukan bla bla bla. Baru yang ayat keduanya, berbahagialah orang yang melakukan bla bla bla. Nah, kalau kita lihat dua ayat ini menjadi jelas bagi kita. Kalau kita ingin menguji hubungan kita atau pasangan kita, apakah kita dikehendaki oleh Tuhan, atau kita ingin menguji apakah ini cinta yang dikehendaki oleh Tuhan, maka sebenarnya tidak terlalu susah untuk menilainya. Perhatikan ayat yang pertama tadi. Berbahagialah orang yang tidak bla bla bla. Nah, dalam hubungan kita bercinta atau hubungan kita dengan teman sesama di kampus atau di pekerjaan sekalipun, ini menjadi dasar. Jadi kita akan berbahagia ya kalau kita tidak melakukan yang negatif. Lalu kita akan berbahagia kalau kita melakukan sesuatu yang positif di mata Tuhan. Nah, kembali lagi pertanyaannya, apakah ini cinta? Apakah benar ini cinta saya? Coba kita lihat dalam menjalankan hubungan kita, salah satu indikator yang sangat pasti kalau kita ingin menguji ataupun mengetahui apakah dia adalah pasangan saya, maka kehidupan beriman kita bersama saya dan pasangan saya semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Semakin hari semakin sempurna kepada Tuhan. Semakin hari kita berdua semakin dekat kepada Tuhan. Kenapa saya tunjukkan grafik yang positif kepada Tuhan? Karena dua hal tadi, anak-anak Tuhan tidak akan melakukan hal-hal yang negatif. Anak-anak Tuhan akan melakukan hal-hal yang positif di ayat 2. Disebutkan situ, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Jadi kalau kita sudah masuk dalam hubungan berpacaran, itu dalam pergaulan muda-mudi Kristen, bukan sebagai hubungan biasa lagi. Bukan hubungan coba-coba. Tetapi adalah hubungan membina keimanan kita sebagai satu kesatuan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena tujuan kita adalah mewujudkan rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Jadi itu, tidak terlalu berpanjang lebar, mari kita melihat. Kalau kita memiliki teman yang kita katakan kita cintai atau dia mencintai kita, kunci pertamanya itu, apakah hubunganmu dengan dia makin dekat kepada Tuhan atau makin jauh?
Apakah kita dengan berteman dengan dia, saya makin rajin melayani, atau bahkan pelayanan saya akan surut karena saya lebih memperhatikan dia daripada pelayanan saya. Saya lebih memperhatikan dia daripada mengutamakan Tuhan. Simple melihatnya. Coba perhatian kehidupan beriman kita. Apakah kita bisa membawa dia menjadi lebih dekat kepada Tuhan, atau bahkan kita dua-duanya menjadi jauh daripada Tuhan. Ya. Tadi di Amsal 13 ayat 20, saya sudah membaca pertama tadi, siapa yang bergaul dengan orang bijak, tentunya bijak dalam pimpinan Tuhan, akan menjadi bijak. Kalau kita bergaul dengan orang yang mengenal Tuhan, maka kita akan bijak mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan kita juga akan melakukan dalam hubungan kita, hubungan pertemanan kita, sesuatu yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi lihat ayat B-nya tadi, tetapi siapa yang bergaul dengan orang bebal akan menjadi malang. Malang itu artinya di sini kehidupan dia bukannya semakin hari semakin baik akan pengenalan akan Tuhan, tetapi justru makin jauh dari Tuhan. Dan orang yang hidupnya makin jauh dari Tuhan disebut adalah orang-orang yang malang. Ya. Nah, lalu apalagi patokan kita? Karena kita hidup di dunia. Dan kita bergaul dengan orang-orang di sekitar dunia. Kita melihat banyak contoh di dunia ini. Tetapi kita bukan dari dunia. Nah, coba kita membaca Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Nanti adik-adik baca secara lengkap, tapi saya melihat di dalam Roma 12 ayat 2 ada beberapa hal. Yang pertama disebutkan, janganlah serupa dengan dunia. Jadi sebagai orang Kristen yang saling mencinta, berbeda yang dia lakukan dengan yang orang dunia lakukan. Kalau orang dunia melakukan itu adalah untuk memenuhi keinginan hawa nafsu. Tetapi orang yang mengenal Kristus itu melakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan. Dan kalau kita lakukan yang baik bagi Tuhan, pasti itu baik bagi pasangan kita dan baik bagi sekitar kita. Jadi disebutkan jangan serupa dengan dunia. Jangan ikutin mereka. Kalau tren mereka itu adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, nggak perlu kita ikuti. Lalu disebutkan di bagian lain dari Roma 12 ayat 2 itu, kalau kita tidak serupa dengan dunia ini, maka kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Ini yang paling penting. Dalam hubungan kita, hubungan percintaan kita, kita tahu apakah yang kita lakukan berdua ini adalah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Disebutkan di situ, kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, dan apa yang berkenan kepada Allah. Jadi sebenarnya kuncinya simpel di situ. Kita membuka diri kita, saya dan pasangan saya, di hadapan Tuhan, lalu kita menguji diri kita. Ya. Dan kadang-kadang melakukan kehendak Tuhan, itu akan mendapat tantangan dari dalam diri sendiri, dari teman kita, ataupun dari sekeliling kita. Tapi disitulah tantangannya. Kita dituntut tidak sama dengan dunia. Kita harus berbeda dengan dunia. Kita harus mewujudkan kemuliaan Tuhan kepada dunia. Dan disitulah kebahagiaan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Ya. Tadi disebutkan di Mazmur, saya ulangi sekali lagi. Mazmur 1 ayat 2 disebutkan, berbahagialah orang yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan kalau itu kita lakukan, maka kita bisa menjawab, inilah cinta yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah dia yang dikehendaki oleh Tuhan bagi saya. Terpujilah Kristus.
Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, melalui renungan singkat ini, kami mau menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, khususnya bagi adik kami yang bergumul di dalam hubungan mereka sebagai muda-mudi, teristimewa bagi mereka yang sudah masuk ke dalam fase berpacaran. Biarlah mereka tidak serupa dengan dunia ini Tuhan, tapi mereka memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Biarlah hubungan mereka membawa mereka kepada penguatan pelayanan yang mereka lakukan, agar dengan demikian mereka makin hari makin sempurna dalam Tuhan, dan mereka boleh menjadi saksi, boleh menyaksikan bahwa hubungan muda-mudi Kristen adalah hubungan yang sungguh indah, yang berkenan kepadamu. Inilah yang kami harapkan Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada kami semua, kepada adik-adik kami di Gerakan Pemuda, khususnya di GPIB Pasar Minggu. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Gimana teman-teman firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan? Kiranya firman Tuhan tersebut dapat tertanam dalam hati dan pikiran kita sehingga kita dapat menjadi pelaku firman-Nya dimanapun kita berada. Jangan lupa ya, besok kita masih ada lanjutan dengan service hari ini loh. Seperti biasa di live IG GPIB Pasar Minggu jam 19:10. Jangan lupa ajak teman-teman yang lainnya ya. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati.